Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Science Edu Channel. Kali ini kita masih terus berbicara tentang program PPG dalam jabatan kategori 2, khususnya pada fase praktek pengalaman lapangan. Selamat mengikuti. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng serta share video ini. Ya, jadi untuk PPL PPG kategori 2 ini berlangsung lebih lama, yakni hingga 4 siklus. Dan untuk siap siklusnya terdiri dari 12 hari. Lalu, apa saja yang dikerjakan dalam 12 hari itu? Ya, hari pertama kita akan melakukan persiapan. Di sini dosen, GP, dan mahasiswa melangsungkan Vikon. Untuk apa Vikonnya? Ya, yang pertama adalah untuk memastikan perangkat pembelajarannya sudah siap. Cek RPP-nya, cek LKPD-nya, cek bahan ajarnya, begitu seterusnya. Setiap bagian dari perangkat harus dipastikan siap untuk dipraktekkan. Yang kedua, pada fase Vikon ini, dosen akan memastikan tentang jadwal praktek dari masing-masing mahasiswa. Kira-kira dalam satu kelompok terdiri dari 6-8 mahasiswa, maka mereka akan kita bagi untuk melakukan aktivitas pada fase kedua, yaitu praktek yang diberi waktu selama 5 hari, maka 6-8 mahasiswa tersebut disebar dalam 5 hari tersebut untuk dilakukan proses praktek. Nah, di saat mahasiswa sedang praktek, maka dosen dan guru pamong melakukan sit-in. Jadi saat mahasiswa praktek, tolong mahasiswa menyiapkan link Google Meet atau link Zoom yang diberikan kepada dosen dan guru pamong, dan itu disematkan di LMS sehingga dosen dan guru pamong bisa meninjau, bisa mengobservasi proses praktek pembelajaran untuk nanti dinilai. Ingat, saat mahasiswa sedang melakukan praktek, maka tolong dibuat rekaman yang bagus. Saya sarankan paling tidak satu mahasiswa menyiapkan 2 kamera. Satu kamera yang statis, mungkin mengambil dari sudut belakang ke depan kelas begitu. Lalu satu lagi kamera sifatnya dinamis, mengikuti aktivitas pembelajaran. Di saat guru sedang memainkan peran lebih banyak, maka mungkin shoot diarahkan kepada guru. Saat siswa aktif melakukan pekerjaan kelompok misalnya, maka shoot aktivitas siswa tersebut. Saat siswa sedang presentasi, maka fokus kepada presentasi siswa. Begitu seterusnya. Paling tidak kita siapkan 2 kamera. Dan ingat, saat pengambilan gambar, tolong arah kamera jangan melawan arah datangnya sinar sehingga tidak terjadi backlight, karena itu akan membuat hasil gambar videonya menjadi gelap. Jangan lupa pastikan sound atau suara bisa terambil cukup baik. Maka tolong guru ketika praktek, ayo power suaranya dimaksimalkan sehingga suara bisa terekam cukup baik, paling tidak oleh kamera yang mobile tadi. Berikutnya, setelah praktek, mahasiswa diberi waktu selama 2 hari untuk melakukan analisis penilaian proses dan hasil belajar. Silakan di sini mahasiswa mengolah hasil penilaian proses pembelajarannya, juga termasuk penilaian hasil belajar siswa. Diberi waktu 2 hari sehingga bisa memberikan analisis yang baik, sehingga bisa diketahui rekomendasi untuk perbaikannya apa. Lalu langkah berikutnya adalah edit video, diberi waktu 2 hari. Harapannya cukup waktu 2 hari ini untuk mengedit video. Teman-teman, jadi pada bagian praktek yang 5 hari ini, satu mahasiswa tampil sehari saja ya, tampil 1 kali saja, itu saat tampil kan direkam. Hasil rekamannya nanti diedit di fase keempat atau di tahap keempat ini, yang rekaman total itu mungkin sampai 2 kali 40 menit misalnya kalau untuk SMP, itu nanti tolong diedit hanya menjadi 15 menit saja. Oke, saat edit video hanya diedit menjadi 15 menit saja. Silahkan diberi caption, mana kegiatan pendahuluan,
mana kegiatan inti, mana kegiatan penutup. Bagus lagi ketika kegiatan inti diurai lagi sesuai dengan model pembelajarannya, sintaknya apa saja, diberi captionnya. 2 video ini semuanya akan diupload. Jadi pertama teman-teman akan mengupload video full praktek pembelajaran yang durasi 2 kali 40 menit itu disimpan dalam Google Drive lalu ditaruh di LMS. Itu video full. Lalu berikutnya mahasiswa juga harus mengupload video hasil edit yang hanya 15 menit ini. Jadi ngeditnya adalah di hari-hari ini. Jadi setelah teman-teman mengedit, setelah selesai di-upload di LMS. Berikutnya langkah kelima adalah refleksi selama 2 hari. Salah satunya kita selenggarakan Vicon lagi untuk melihat apa yang sudah baik, apa yang masih kurang, apa yang pada fase atau siklus berikutnya bisa diperbaiki. Itu disediakan waktu 2 hari. Mahasiswa silahkan menggunakan lembar refleksi yang pernah disusun pada fase sebelumnya, yaitu fase pembuatan rencana aksi, dimanfaatkan di sini. Buat refleksi kemudian nanti disampaikan kepada dosen pada akhir siklus PPL ini. Secara lebih detail misalnya kita bisa melihat bagaimana aktivitas hari per hari. Ini dia ada 4 kolom besar seperti ini menunjukkan nanti ada 4 siklus. Di setiap siklusnya kegiatannya sama. Hari pertama persiapan cek perangkat. Ini tanggal 12 Oktober. Tanggal 26 Oktober, tanggal 9 November, tanggal 23 November, begitu seterusnya karena ini ada 4 tahap. Lalu nanti diberi waktu untuk praktek sampai hari ke-6. Silahkan mahasiswa dibagi oleh ketua kelas atau oleh ketua kelompok siapa tampil kapan, siapa tampil tanggal 13, 14, 15, 17, 18, maksimal sehari 2 saja mahasiswa yang tampil misalnya. Kemudian nanti diberi waktu 2 hari untuk melakukan analisis proses dan hasil belajar ini 19 dan 20 Oktober misalnya. Lalu nanti edit video 2 hari setelah selesai kemudian diunggah. Kemudian menulis refleksi dan presentasi refleksi nanti di tanggal 25 Oktober ini. Begitu seterusnya, lalu bergerak ke siklus kedua, bergerak ke siklus 3, bergerak ke siklus 4 dengan aktivitas yang sama, hanya mempraktekkan RPP yang berbeda. Nanti setelah selesai 4 siklus, maka kegiatan akan diakhiri dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6 hari, yaitu ada aktivitas Vicon di sini, refleksi akhir dan pengantar pengisian LK31. LK31 ini adalah LK yang berisi best practice. Lalu selama 2 hari peserta menyusun best practice. Lalu nanti akan ada presentasi best practice, kemudian revisi dan akhirnya unggah final best practice. Dan ingat nanti ujungnya teman-teman akan UKIN. Maka sepanjang perjalanan PPL, teman-teman sebaiknya sudah juga merancang persiapan UKIN. Lalu bagaimana jika kita melihat di LMS-nya? Kita masuk di LMS, lalu di sini ada praktek pengalaman lapangan. Lalu kita mulai dari nomor 8 dulu, yaitu pelaksanaan rencana aksi dan rencana evaluasi. Seperti biasa di bagian atas ada bahan pembelajaran. Kalau dibuka isinya adalah LK31 menyusun best practice. Tapi sebetulnya ini akan kita susun agak belakangan. Bisa dilewati dulu. Kemudian ini link Vicon yang sudah disiapkan untuk melakukan Vicon hari pertama misalnya, yaitu untuk menyampaikan pengantar, pembagian jadwal, memastikan RPP siap dan lain-lain. Kemudian peserta setelah Vicon ya merasa RPP atau perangkat pembelajaran sudah oke, silahkan diunggah di sini. Unggah perangkat pembelajaran ke-1, maka nanti dosen akan menilai di bagian sini, penilaian perangkat pembelajaran ke-1, dosen akan menilai di sini. Lalu guru pamong menilainya di sini. Jadi tidak seperti biasanya, kita biasanya menilai langsung di bagian peserta mengunggah. Tapi untuk sekarang tidak, kita menilai di bagian terpisah. Misalnya untuk dosen, penilaian perangkat pembelajaran ke-1 begini dipilih, maka nanti kita lihat kita ini adalah member kelompok berapa atau dosen kelompok berapa, lalu kita nilai. Seperti inilah lembar penilaiannya. Seperti biasa, kita tinggal klik mana skor yang tepat untuk produk karya mahasiswa terkait dengan perangkat pembelajaran yang akan mereka gunakan untuk praktek. Berikutnya di sini ada aktivitas ruang kolaborasi. Apa saja yang ditaruh di sini? Yang pertama, di ruang kolaborasi ini peserta diminta untuk menambahkan topik diskusi yang isinya adalah membuat room meeting. Jadi link Google Meet atau link Zoom yang nanti akan dipakai oleh dosen dan guru pamong untuk melakukan sit in. Oke, setelah itu nanti teman-teman mereplay sendiri
postingannya yang nanti diisi oleh video rekaman. Jadi kita replay sendiri dengan video rekaman yang full ya teman-teman, yang bisa diunggah di Google Drive ataupun YouTube yang full berdurasi 2 kali 40 menit, taruh juga di sini. Lalu nanti biarkan dosen, guru pamong dan teman-teman lain memberikan masukan. Ya, inilah ruang kolaborasi. Nah, berdasarkan aktivitas di ruang kolaborasi, yaitu kita bisa melihat video utuh dari mahasiswa, termasuk kita juga sudah sit in. Maka berikutnya teman-teman dosen dan guru pamong menilai penilaian pelaksanaan praktek pembelajaran di sini. Ini untuk menilai dosen dan ini untuk yang guru, isinya sama. Teman-teman dosen dan guru pamong nanti tinggal memberikan angka. Teman-teman dosen dan guru pamong tinggal memilih skor mana yang paling pas untuk tampilan mahasiswa. Berikutnya kita masuk ke 8D1, ruang kolaborasi editing hasil rekaman. Nah, di sini proses untuk melakukan edit hasil rekaman boleh didiskusikan di sini. Hasil edit yang terbaik nanti silahkan taruh di unggah tagihan produk praktek pembelajaran ke-1 di sini. Jadi 8D1A ini isinya adalah rekaman video hasil edit yang tinggal 15 menit itu. Kemudian nanti dosen dan guru pamong nonton produk ini, kemudian dinilai di sini. Penilaian produk praktek pembelajaran ke-1 ini oleh dosen dan ini oleh guru pamong. Kemudian diakhiri dengan refleksi. Ada vidcon untuk refleksi dan mahasiswa di sini akan mengisi pertanyaan refleksi. Seperti itu aktivitas siklus pertama selesai. Maka berikutnya teman-teman akan bergerak ke siklus kedua dengan pola yang sama. Ada vidcon pengantar praktek, kemudian mengunggah perangkat pembelajaran, kemudian dinilai oleh dosen di sini. Kemudian ruang kolaborasi ini diisi dengan link Google Meet atau link Zoom yang akan dipakai oleh dosen dan guru pamong untuk sit in. Juga kemudian di sini di replay oleh teman-teman sendiri yang isinya adalah hasil video rekaman utuh. Kemudian dosen dan guru pamong menilai prakteknya di sini bisa berdasarkan video utuh maupun hasil sit in dikombinasi gitu. Kemudian lagi ada kolaborasi untuk edit video. Setelah berkolaborasi edit video, maka mahasiswa punya edit video terbaik lalu unggah di sini. Kemudian dosen dan guru pamong menilai hasil rekaman yang sudah diedit tinggal 15 menit itu. Begitu seterusnya refleksi. Itulah siklus seperti ini berulang sampai 4 kali. Demikian video tutorial tentang PPL kategori 2. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.